Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya dalam Wahyu 12 ayat 20 mengatakan bahwa kalau saat penghakiman semua orang mati akan menghadap takhta Allah untuk dihakimi. Bukankah orang mati yang percaya Yesus sudah berada di surga dan yang tidak percaya sudah berada di neraka? Bagaimana ini Pak? Mohon penjelasannya. Memang Alkitab berkata bahwa akan ada pengadilan terakhir. Setelah Tuhan Yesus datang di akhir zaman, lalu terjadi kebangkitan orang mati, lalu masuk pada pengadilan akhir atau pengadilan akhir zaman. Sementara itu, saya juga percaya bahwa orang yang mati pada saat ini sebelum Tuhan Yesus datang itu, kalau dia orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, maka dia langsung ke surga. Sementara kalau dia bukan orang yang percaya Yesus, maka dia langsung ke neraka. Nah, kalau orang sudah langsung ke surga atau langsung ke neraka, pertanyaannya, untuk apa pengadilan terakhir? Nah, ada dua hal yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama adalah, waktu orang pergi ke surga atau pergi ke neraka pada saat dia mati, itu hanya berkenaan dengan jiwanya atau rohnya, tapi bukan dengan tubuhnya. Nah, sebelum itu perlu diketahui bahwa di dalam antropologi Kristen, doktrin manusianya Kristen itu ada dua macam pandangan. Apakah manusia itu terdiri dari dua bagian atau tiga bagian? Ada yang menganggap manusia hanya terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh, aspek jasmania, dan jiwa atau roh sebagai aspek rohani. Sementara ada yang membaginya menjadi tiga dengan membedakan jiwa dan roh, sehingga akhirnya manusia terdiri dari tiga, yaitu tubuh, jiwa, roh. Nah, saya memegang paham dikotomi, yaitu terdiri dari dua saja. Yang tiga itu disebut trikotomi. Saya pegang yang dua, yaitu manusia terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. Sehingga jiwa atau roh itu adalah elemen yang sama. Tapi bukan itu yang mau saya jelaskan sekarang. Nah, pada waktu seorang percaya Yesus dan dia mati, yang pergi ke surga pada hari dia mati, itu cuma jiwa atau rohnya, tubuhnya belum. Begitu juga yang masuk neraka. Waktu dia masuk neraka, itu yang masuk ke neraka itu jiwa atau rohnya, sementara tubuhnya belum. Tubuhnya di mana? Ya kalau dia mati normal ya dia dalam kuburan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus datang kembali, terjadi kebangkitan orang mati. Nah, pada waktu kebangkitan orang mati itulah, baru orang yang ada di surga atau di neraka itu akan dihubungkan atau digabungkan dengan tubuhnya. Jadi tadi jiwa atau rohnya sudah di surga, sekarang digabung dengan tubuhnya. Begitu juga jiwa dan roh yang sudah di neraka digabungkan dengan tubuhnya, sehingga lengkap orang itu kalau masuk surga, tubuh dan jiwa atau roh ada di surga, tubuh dan jiwa atau roh ada di neraka. Nah, waktu itu terjadi pada pengadilan terakhir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sebenarnya tidak ada pengadilan pada akhir zaman untuk menentukan dia surga dan neraka. Toh karena dia sudah masuk surga. Kalau begitu pengadilan di akhir zaman itu menentukan upahnya atau pahalanya bagi orang yang percaya. Ingat, kita masuk surga itu bukan karena berbuat baik, bukan karena amal saleh kita, bukan karena pelayanan kita, tapi karena iman kita. Tapi kalau kita di dunia ini banyak berbuat baik, banyak melayani, maka Tuhan masih mengganjar kita dengan upah. Nah, di pengadilan terakhir itu, orang percaya akan diberikan upah. Nah, lalu yang ketiga, mungkin saya tambahkan satu, pada waktu pergi ke surga dan neraka saat mati itu namanya pengadilan individual. Nah, pengadilan individual itu artinya hanya orang itu dan Tuhan yang tahu. Sementara yang lain tidak tahu. Kita juga tidak tahu orang yang mati itu masuk surga atau neraka. Ya, kecuali kita tahu persis bahwa dia memang orang percaya Yesus atau orang tidak percaya Yesus. Tetapi dalam pengadilan terakhir itu akan dihadirkan di hadapan seluruh manusia dan seluruh malaikat. Jadi boleh dianggap sebagai sebuah pengadilan massal pada akhir zaman, di mana semua yang tersembunyi dari orang-orang berdosa, semua dosa yang tersembunyi itu akan dibukakan, dan disitulah kita bisa melihat orang-orang berdosa bukan hanya dihakimi, tapi dipermalukan di hadapan seluruh manusia dan seluruh malaikat. Bagaimana dengan dosa orang-orang percaya? Tidak ada lagi, karena dosa orang percaya sudah dihapuskan seluruhnya oleh darah Yesus. Maka orang percaya tidak mempunyai dosa
di mana dia akan dipermalukan dan akan dihakimi. Semuanya, bahkan dosa-dosa setelah kita percaya, kita telah menerima ganjarannya berupa hajaran-hajaran Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini.